Nah, jadi pesawat sederhana di sini ya hanya adalah alat-alat yang sederhana saja. Jadi bukan pesawat sederhana sebagaimana tulisan ada kata pesawat. Oke. Nah, jadi langsung aja kita biar apa? Biar nanti kalian bisa lihat materinya. Jadi nanti pesawat sederhana itu ada 4 jenis. Yang pertama itu tuas. Itu yang ada di layar monitor kita sekarang. Oke. Nah, jadi itu tuas yang pertama. Yang kedua itu kita masuk katrol. Oke. Yang ketiga bidang miring. Yang terakhir nanti yang keempat adalah gear. Gear ini roda bergerigi. Contoh sederhananya bisa kita lihat pada sepeda motor. Ya, yang diistilahkan dengan gigi bergerigi, ya. Oke. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Tuas. Tuas atau pengungkit adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Nah, jadi kalau kalian lihat gambarnya ini beban, dan yang ini titik tumpunya. Sudah? Nah, lalu di sini ada orang di posisi titik A, dia memberi kuasa. Kuasa ini nanti mirip dengan gaya. Ya, simbolnya juga F. Sementara beban seperti biasa, nanti simbolnya W. Oke. Nah, kemudian kita lihat dulu rumusannya. Nah, lihat rumusannya di sini ada MA MB sama dengan LB dibagi LK. Ada. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar di sini, ya, gambarnya bisa kita perhatikan. Ini Ana memberi kuasa untuk mengangkat beban B, ya. Nah, jadi di sini coba perhatikan titik A pada gambar di atas disebut titik kuasa, yaitu tempat melakukan usaha atau kerja. Titik B disebut titik beban, yaitu tempat beban. Titik C disebut titik tumpu, tempat pesawat ditumpu. Lalu jarak kuasa ke titik tumpu itu AC, ya, kalau kita lihat di gambar. Oke, itu nanti AC. Ini ya, A ke C. Udah, itu lengan kuasanya. Sedangkan dari B ke C itu nanti lengan beban. Ya, makanya nanti datangnya rumus ini dari sana, ya. MA bagi MB sama dengan LB bagi LK. MA itu massa kuasa, MB massa beban. Sedangkan LB lengan beban, LK lengan kuasanya. Nah, kemudian kita masuk kepada bentuk rumus yang kalau misalnya ini orang diganti dengan beban yang lain. Nah, diganti dengan beban yang lain. Contoh begini, kalau ketika kamu TK, kamu pernah nggak main kursi jungkat-jungkit? Ya, kursi jungkat-jungkit itu, misalnya di sini teman kamu di sini, sudah. Nah, itulah yang disebut dengan berat B dan berat A. Nah, lalu dari mana nanti kita tahu siapa jadi beban, siapa jadi kuasa? Caranya mudah. Yang terdekat dengan titik tumpu itulah yang disebut dengan beban. Sedangkan yang terjauh dari titik tumpu itu nanti disebut kuasa. Jadi jangan bingung. Kalau di sini ada benda, di sini juga ada benda. Terus siapa yang jadi kuasa dan siapa yang jadi beban? Cara gampangnya seperti tadi yang saya jelaskan. Yang terdekat dengan yang terdekat dengan titik tumpu itu nanti disebut beban.
Yang terjauh dari titik tumpu disebut kuasa. Seperti itu caranya. Nah, kemudian rumus ini tolong dihafalkan. Ini kan WA kali LK sama dengan WB kali LB. WA berat benda A, WB berat benda B. Nah, sebagaimana namanya membantu usaha manusia. Membantu usaha manusia berarti dia memiliki nilai keuntungan. Nah, di sini nanti keuntungannya disingkat dengan KM, keuntungan mekanis, dengan rumus W per F, beban dibagi kuasa, atau nanti lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Seperti itu dia. Nah, lalu ini nanti keterangannya bisa kalian hafal sendiri ya. Ini nanti keuntungan mekanis, kadang nanti digunakan bahasanya sengketa mekanis ya. Ini tambahan vocabulary perbendaharaan bahasalah buat kamu, buat kalian ya. Kemudian ada beban, terus ada kuasanya, LK lengan kuasa, LB lengan bebannya. Seperti itu dia ya. Nah, kemudian kita sambungkan ke jenis tuas atau jenis pengungkit. Nah, jenis pengungkit ini atau jenis tuas nanti dibagi dalam 3 kelas. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu dia. Nah, jadi cara kita untuk membedakan yang mana kelas 1, yang mana kelas 2, dan yang terakhir yang mana kelas 3. Ya, itu nanti bisa kalian lihat dari titik tumpu. Ingat ya, saya ulangi lagi, saya pertegas untuk melihat dan membedakan yang mana kelas 1 dan yang mana kelas 2 dan atau yang mana kelas 3 itu tergantung letak dari titik tumpunya. Sedangkan rumus-rumus yang digunakan KM sama dengan beban dibagi kuasa, atau KM sama dengan LK dibagi LB, dan yang lain nanti rumusnya itu sama. Ya, yang tadi kalian lihat di depan rumusnya sama. Ada? Nah, mari kita lihat jenis-jenisnya. Yang ini, sudah perhatikan baik-baik. Titik tumpu berada di posisi pertengahan. Ingat kalimat saya, pertengahan. Bukan berarti dia persis di tengah. Udah? Nah, jenis tuas ini jenis kelas 1. Oke. Kemudian kita masuk yang kedua. Nah, perhatikan. Jenis kelas 2 nanti titik tumpunya itu di sebelah ujung kiri. Seperti ini. Dan bebannya terletak di pertengahan antara titik tumpu dengan kuasanya. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Lihat. Contoh jenis tuas yang ke kelas 3. Ada? Dibalik dia. Dibalik dalam arti kata titik tumpu di ujung, sedangkan kuasa terletak di pertengahan. Bebannya ada di ujung lain dari tuasnya atau tongkatnya. Seperti ini. Jadi mudah untuk membedakan kelas tuas. Asal ya ada catatannya ya. Kalian perhatikan baik-baik gambar yang saya jelaskan tadi.
kalian harus melihat posisi titik tumpu di mana keberadaannya. Kalau di pertengahan berarti kelas 1. Sudah? Kalau di ujung kiri dan beban ada terletak di pertengahan, maka dia kelas 2. Sedangkan nantinya titik tumpu di ujung sebelah kiri, kemudian titik kuasa ada di pertengahan, beban ada di ujung lain dari tuas, maka itu kelas 3. Oke, seperti itu. Nah, apakah ini real dalam kehidupan kita? Jujur saya katakan itu real. Untuk kelas 1 ya, untuk kelas 1 nantinya ini tuas kelas 1. Contoh yang bisa kita lihat itu nanti adalah gunting. Ya, gunting. Tapi yang dimaksud gunting biasa ya, bukan gunting kuku. Oke. Kemudian ada tang. Ya, tang. Lalu nanti pembuka kaleng. Ya, pembuka kaleng. Itu contoh-contohnya. Nanti untuk lebih banyak contohnya, silakan kalian searching di internet sebagai bentuk studi literasi kalian. Ya. Nah, itu contoh jenis tuas kelas 1. Kemudian kita masuk tuas kelas 2. Ini. Untuk tuas kelas 2, oke. Ini nanti ya bisa kita ambil contohnya pencabut paku, atau yang kita sering jumpai ya itu nanti seperti linggis. Ya, linggis. Kemudian ada pembuka botol. Tolong bedakan pembuka botol dengan pembuka kaleng. Ya. Pembuka botol minuman itu masuk kelas 2. Lalu contoh yang lain ini stapler. Mungkin yang bisa bahasa Inggris sudah tahu kalau stapler itu hektar bahasa kita ya. Nah, itu kelas 2. Oke, lalu kita masuk untuk yang kelas 3, yang terakhir. Contoh-contohnya. Nah, bisa Anda lihat di situ yang termasuk ke dalam contoh kelas 3. Ya. Ketika kalian memegang gelas, menggenggam gelas atau menopang gelas hendak minum, itu sudah termasuk tuas kelas 3. Ya, kuasanya itu ada di siku lengan kita. Bebannya di tangan kita berbentuk gelas, sedangkan titik tumpunya ada di bahu kita. Itu real ya. Nah, jadi pesawat sederhana ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke. Nah, itu saja untuk pesawat sederhana jenis tuas. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk jenis yang kedua, yakni katrol. Oke. Nah, sebelum saya tutup, saya mau menjelaskan dan mengingatkan kembali agar kalian mudah mempelajari pesawat sederhana ini, terkhusus tuas. Rumusnya, beban kali lengan beban harus sama dengan lengan kuasa dikali kuasa. Itu saja rumusnya. Plus keuntungan mekanis. KM sama dengan beban W dibagi kuasa F. Atau KM sama dengan lengan kuasa LK dibagi lengan beban LB. Dah.
Itulah yang harus kalian kuasai untuk pesawat sederhana jenis tuas. Ya, gambarnya tadi kalau boleh kalian lihat, perhatikan dan hayati. Pasti mudah. Hari ini kita bertemu langsung kalian hafal. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, itu absensinya dipasang. Saya minta maaf, tadi sedikit ada gangguan, ya, sinyalnya kurang bagus. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, selamat pagi, salam sehat selalu, dan jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Terima kasih.